Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur tak lupa pula kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian salam dan salawat tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan gagahnya telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mustamin dari Program Studi Ekonomi Pembangunan kelas A dengan NIM 19961411023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomika Internasional, yaitu Absolute Advantage. Pada pembahasan Absolute Advantage ini, ada dua topik utama. Yang pertama, paham dari merkantilisme, dan yang kedua, kritik terhadap merkantilisme. Merkantilisme bisa disebut sebagai kelompok atau massa, di mana zaman ini ketika negara-negara Eropa melakukan ekspansi ke luar negeri untuk mendapatkan emas, dan kelompok ini mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara. Di antara tokoh dari merkantilisme adalah Thomas More dan Jean Colbert. Baik, pemahaman dari merkantilisme adalah yang pertama, menurut merkantilisme, mereka mengatakan bahwa kalau misalnya ekspor lebih besar daripada impor, maka itulah yang disebut sebagai negara kaya. Kemudian yang kedua, menurut mereka, apabila emas masuk ke dalam negeri, dalam artian bahwa jika dalam negeri uang bertambah dari luar negeri, maka upaya yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dalam menjajah negara lain adalah dengan mengeruk emas yang ada di luar negeri melalui perdagangan lainnya dan untuk dibawa ke negaranya. Ekspor lebih besar daripada impor, maka itulah yang disebut dengan negara kaya. Setelah mengetahui pemahaman dari merkantilisme, selanjutnya kita akan membahas tentang kritik dari tokoh-tokoh lainnya terhadap paham dari merkantilis. Yang pertama dari David Hume. Menurut David Hume, suatu saat negara yang berpemahaman merkantilis akan menjadi miskin karena ekspor yang besar daripada impor, otomatis logam mulia yang ada dalam negeri itu akan tinggi dan uang yang beredar juga meningkat. Jadi, kalau melakukan ekspor terus-menerus, maka jumlah uang yang masuk ke dalam negeri itu banyak. Kalau jumlah uang dalam bentuk logam mulia itu banyak, maka otomatis nilai uang itu sedikit karena dianggap bahwa dengan banyaknya uang yang beredar, maka harga akan naik. Kemudian akan menyebabkan inflasi. Dan jika inflasi, harga barang ekspor juga naik, kenaikan harga ekspor, tentunya harga barang impor turun. Kesimpulannya adalah negara merkantilisme akan menjadi miskin. Kemudian kritik dari Adam Smith, bahwasanya kemakmuran itu bukan karena logam mulia dan bisa diukur melalui GDP. Dan yang kedua, kontribusi ekspor adalah salah satunya, dan campur tangan pemerintah dikurangi. Spesialisasi pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage, kemudian adanya efisiensi dan GDP naik. Menurut Adam Smith, absolute advantage adalah ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain pada suatu komoditas, tetapi tidak terjadi pada komoditas yang lain. Namun di sisi yang lain, teori ini memiliki kekurangan. Di antaranya adalah trade hanya terjadi jika kedua negara punya keunggulan absolut. Kalau misalnya tidak punya pengolahan absolut, artinya tidak bisa dilakukan perdagangan. Asumsi
faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan market, dan biaya transportasi diabaikan. Kesimpulannya adalah negara berusaha untuk menciptakan efisiensi pada segala bidang. Yang kedua, negara hanya mengandalkan keuntungan absolut pada sektor alami, atau dalam hal ini pertambangan dan pertanian. Dan yang ketiga, hegemoni dikuasai dan berlaku seenaknya sehingga teori ini tidak berlaku. Dan yang keempat, negara yang tidak memiliki power tidak menjadi pengikut. Itulah tadi pembahasan atau sedikit pembahasan mengenai absolute advantage dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.